Pak Gubernur sejenak aja 2 menit. Pak, berita kini Doko, kita mendukung PON. Pak Gubernur, dari 11 triliun lebih rencana belanja kita, apa saja target yang ingin dicapai dari sektor ekonomi dan sebagainya? Ya. Dari 11 triliun 8 triliun itu belanja operasi, Pak. Iya. Jadi struktur anggaran di kita banyak sekali untuk belanja operasi. Sisanya untuk belanja kebutuhan lain publik termasuk. Apa saja yang harus dibiayai? Pertama, sesuai dengan kaidah penganggaran, memang yang harus dibiayai dulu adalah gaji operasional, itu kita sebut belanja operasi. Kemudian belanja urusan wajib pelayanan dasar, itu prioritas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum ini banyak sekali, ya, jalan, jembatan, pengairan segala macam, ya. Kemudian pemukiman, jadi dana kita akan menyelesaikan sebagian target kita untuk pembangunan rumah bagi masyarakat, ya. Kemudian baru untuk sosial, dan yang terakhir adalah ketentraman dan ketertiban. Ini dulu wajib pelayanan dasar, baru kemudian urusan pilihan. Urusan pilihan di kita ada sektor unggulan. Sektor unggulan kita adalah tambang, pertanian, perkebunan, perikanan. 3 urusan ini harus maju di Aceh kalau kita ingin sejahtera, karena sebahagian besar masyarakat kita berpencaharian dari sektor ini, sektor tani, pertanian, perkebunan, dan sektor perikanan. Sebagian di sektor tambang. Bagaimana tadi masukan di Kota Dewan, izin tambang sudah banyak, operasi tambangnya belum. Padahal operasi tambang itu kalau operasinya secara benar dilakukan, ya, secara kaidah lingkungan dipenuhi, tambah tenaga kerja di situ. Kalau satu tambang 3.000, kalau 3 tambang sudah 10.000, 9.000 orang kerja di situ, ya. Tapi harus dikelola dengan penataan lingkungan yang bagus. Jangan izinnya banyak, operasinya nggak ada. Itu orang jual menjual surat, ya, yang baik, ya. Izin tambang boleh, bukan nggak boleh. Penuhi kaidahnya. Kalau sudah memenuhi, laksanakan operasinya. Oleh karenanya pemberian izin berikutnya harus memastikan orang yang memperoleh izin tambang adalah orang yang mampu mengerjakan operasinya, bukan mengumpulkan surat izin lalu simpan berpuluh-puluh tahun lalu kemudian akhirnya jual. Masyarakat tidak dapat manfaat, ya. Kemudian juga di sektor peternakan, misalnya lampuh atau bohonyangan, sektor jumlah sapi harus naik, perikanan harus naik, tani, perluasan tani juga. Ini harus kita kerjakan dengan uang kita yang tidak banyak-banyak amat, ya, gitu, ya. Nanti dengan sambil jalan kita lakukan efisiensi, apa yang bisa kita tambah untuk sektor pendapatan masyarakat kita tambah. Jadi plot anggarannya di PPS signifikan dengan yang Pak Gubernur. Plot anggaran kita kalau cari ideal nggak ideal, kalau idealnya mungkin nggak ada batasnya, tapi kita memanfaatkan uang yang ada, potensi yang ada dengan alokasi yang mungkin bisa kita lakukan. Hanya itu yang bisa kita lakukan sambil cari duit. Kalau nanti misalnya mubadalah segera operasi, kita dapat bagi hasil, naiknya up sekalian banyak. Nah, jadi kita dorong segera beroperasi. Ada tambang di blok blok rantau. Operasi segera supaya pendapatan kita tambah. Begitu dapat, kita alokasikan lagi kepada sektor publik. Permintaan dari DPRA gimana tadi, Pak? Permintaan dari DPRA. Nah, pengangguran kita kan masih tinggi nih, Pak. Ya, masih 14 sekian. Itu gimana? Nanti saya akan identifikasi, ya, angka statistik. Saya khawatir angka statistiknya belum kita teliti betul penyebabnya apa. Kalau saya nggak tahu sebab, mana tahu obat. Ya, jadi kita teliti betul faktornya apa.